Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devi Siti Rahayu. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah periklanan di Indonesia. Nah, untuk selengkapnya, silahkan tonton video berikut ini. Sejarah dunia periklanan Indonesia. Periklanan masuk ke Indonesia sejak zaman kolonial Belanda, yang menuntut sejarah periklanan Indonesia ditandai dengan terbitnya Bataviasche Noveles pada tanggal 8 Agustus 1744. Dapat dikatakan sebagai lembaran iklan, karena sebagian besar berita yang dimuat adalah iklan perdagangan atau pelelangan dan pengumuman pemerintah VOC. Pada awalnya, iklan-iklan surat kabar digunakan untuk kepentingan penjualan produk-produk konsumen dari Belanda kepada orang Belanda di tanah jajahannya. Kemudian juga ditujukan untuk khalayak pribumi karena diberlakukannya politik balas budi atau politik Elis oleh pemerintah Hindia Belanda pada awal 1900-an. Ditandai dengan mulainya muncul golongan pribumi terpelajar yang berbahasa Belanda, sehingga ada dugaan bahwa dalam iklan juga digunakan unsur-unsur yang berciri pribumi. Selanjutnya, media surat kabar dan periklanan berkembang pesat hingga mendatangkan pelukis-pelukis iklan dari Eropa. Dari catatan sejarah periklanan sejak zaman Belanda, masyarakat Pulau Jawa mulai mengadaptasi adat Belanda. Di antaranya adalah kebiasaan tos dengan minuman keras pada upacara resmi di keraton. Diawali dengan raja dan para bangsawan tinggi, kemudian diikuti oleh bangsawan-bangsawan dengan tingkat yang lebih rendah, dan seterusnya, sehingga pada zaman itu sesuatu yang ideal adalah menjadi Belanda. Iklan berperan dalam perubahan masyarakat di Jawa pada masa kolonial. Pada tahun 1942, pendudukan pasukan Jepang di Indonesia dengan slogan 3E, Jepang Pelindung Asia, Cahaya Asia, Pemimpin Asia, sebagai kekuatan ekonomi baru, bahkan mulai menggunakan media periklanan untuk menanamkan pengaruh politiknya, baik terhadap penduduk Bumi Putra maupun Tionghoa dan Eropa. Menurut Rislev, untuk memusnahkan pengaruh Barat atau Belanda, pihak Jepang melarang pemakaian bahasa Belanda dan bahasa Inggris serta menggantikannya dengan menggunakan bahasa Jepang. Hal ini berlangsung dari tahun 1942 sampai 1945. Menurut buku sejarah Peirce, di Indonesia di zaman Jepang, pers memang hanya digunakan untuk kepentingan propaganda bala tentara Dai Nippon guna menunjang usaha-usaha perjuangannya. Surat kabar yang boleh terbit juga sangat dibatasi dan semua berada di bawah pengawasan ketat penguasa militer. Dalam media cetak koran dan majalah selalu ada artikel pelajaran bahasa Jepang untuk rakyat Indonesia. Namun, ternyata tidak mudah memaksa mengajarkan bahasa asing baru kepada bangsa Indonesia. Maka penggunaan bahasa Indonesia menjadi lebih marak. Di zaman penjajahan Jepang, masyarakat Indonesia diharuskan mengikuti upacara atau menghormat kaisar, yaitu berbaris dan membungkuk ke arah negara Jepang dalam kondisi terik matahari. Bahkan, teater untuk tontonan rakyat pun menampilkan tentang fragmen-fragmen interaksi masyarakat Indonesia dengan pasukan Jepang. Salah satunya adalah berjudul Turut dengan Amat. Tokoh Amat adalah orang Indonesia yang direkrut Jepang menjadi serdadu untuk berperang atau majalah Jawa Baru. Terlihat dari pakaian-pakaian pemainnya. Yang pria memakai pakaian serdadu Jepang dan pemain wanita mengenakan kain kebaya. Setelah Indonesia merdeka 17 Agustus 1945, Jepang kalah perang dengan menyerah kepada sekutu. Jepang meninggalkan Indonesia dalam kondisi sudah terbentuknya semangat Asia yang anti Barat. Gejolak revolusi dan perang merebut untuk mempertahankan kemerdekaan masih terus berlanjut hingga Belanda mengakui eksistensi Indonesia. Menurut Bondan Winarno, setelah konferensi meja bundar di Den Haag tahun 1949, perekonomian dan periklanan Indonesia
perekonomian dan periklanan di Indonesia mulai menggeliat kembali dari kehancuran seusai perang kemerdekaan. Tahun 1950-an, rakyat Indonesia mulai bangkit sedikit demi sedikit dari keterpurukan dan ketiadaan pasokan barang. Walaupun perusahaan-perusahaan besar milik Belanda seperti Unilever dan Borsumij masih ada karena kurangnya pasokan, maka rakyat pun mulai berdaya. Barang-barang lokal pun mulai diproduksi dan diberi merek. Meniru konsep Mahatma Gandhi atau Swadesi, Indonesia pun memulai istilah berdikari. Singkatan dari berdikari di atas kaki sendiri, maksudnya negara yang dibangun berdasarkan kemampuan sendiri, bukan hasil dari pinjaman dan pasokan negara lain. Dengan segala keterbatasan, namun bangsa Indonesia memiliki jati diri yang kuat, yang tercatat bahwa saat itu hutang luar negeri Indonesia masih sedikit. Tahun 1959 terjadi nasionalisasi perusahaan-perusahaan bekas milik Belanda dan orang-orang Belanda pemiliknya pulang ke negerinya. Sehingga banyak perusahaan iklan milik Belanda yang tutup. Hal ini memberikan kesempatan pada pengusaha-pengusaha iklan lokal untuk berkembang. Mulai bermunculan media cetak lokal dan biro iklan lokal. Iklan-iklan mulai muncul dengan visualisasi kebanggaan akan Indonesia. Tahun 1965 terjadi pergantian kekuasaan negara dari Orde Lama atau Soekarno ke Orde Baru atau Soeharto, yang pada tahun 1968 mengambil kebijakan tentang penanaman modal asing atau PMA. Berarti mulai dibukanya tameng perlindungan kepada usaha-usaha lokal yang pada saat itu baru mulai dan sedang berkembang hingga tahun 1970-an. Advertising agencies kelas dunia dari Amerika, Eropa, Australia, dan Jepang mulai masuk dengan cara membuka perwakilan atau berpartner dengan perusahaan Indonesia. Mereka membawa budaya perusahaan dan konsep komunikasi dan negara asalnya dan mengaplikasikannya secara pragmatis kepada partner Indonesia. Ada pula yang menyebut hal ini adalah awal dari era periklanan modern di Indonesia. Kenyataannya Indonesia dianggap sebagai target market yang potensial bagi produk impor karena jumlah penduduknya yang sangat banyak dan sebagian besar masyarakat Indonesia terdiri dari orang-orang yang lugu atau rendah dalam taraf pendidikan dan cara berpikir. Terlebih lagi pertumbuhan perekonomian yang cerah sejak Orde Baru membuat pasar Indonesia menjadi penting bagi produk-produk mancanegara yang berasal dari Amerika, Jepang, dan Eropa. Pada tahun 1976, misalnya, sekitar 73% dari produk yang diiklankan adalah produk impor. Dalam dunia periklanan, Indonesia mulai terjadi friksi budaya yang beberapa tokoh periklanan senior menyebutnya sinkretisme dalam periklanan. Untuk memasarkan barang dagangannya, importir dan distributor barang-barang produksi luar negeri yang semula menggunakan biro-biro iklan lokal, mereka mulai menggunakan biro-biro iklan sesuai dengan asal barang tersebut. Seperti barang-barang Jepang ditangani oleh biro iklan asal Jepang. Demikian pula dengan barang-barang Amerika dan Eropa. Terima kasih sudah menonton. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.